Assalamualaikum sahabat. Angelina Sondah, akrab dipanggil Angie, berasal dari keluarga yang dihormati di Manado. Ayahnya Profesor Dr. Insinyur Levran Winston Sondah, M.Isi, mantan Rektor Universitas Samratulangi, akrab dipanggil Lucky Sondah. Anggota keluarga besarnya ada yang gubernur dan anggota DPRD. Setelah jadi Putri Indonesia 2001, Angie mulai dikenal secara nasional dan aktif dalam berbagai bidang. Ayah mulai was-was ketika Angie masuk ke dunia politik, menasehatinya, masuk politik seperti domba yang masuk ke gerombolan serigala berbulu domba. Tapi Angie jalan terus. Cantik, menarik, dan cerdas, karirnya melesat, jadi wakil sekjen, dan salah satu ikon Partai Demokrat. Tahun 2004, jadi anggota DPR, umurnya baru 26 tahun, dan terpilih lagi tahun 2009. Hubungan dengan keluarga mulai bermasalah serius, ketika Angie mualaf, dan menikah dengan Adjie Massaid, politikus muda dari partai yang sama. Ayah kecewa, keluarga besar mencemoohnya. Kekecewaan kedua, yaitu karena dia menjadi mualaf. Saya dicemooh, terutama oleh saudara-saudara saya. Karena apa? Papa saya pendeta, ya. Dan saya memimpin gereja 15 tahun. Hubungan keluarga menjadi sangat memburuk saat terjadi kasus korupsi tahun 2012. Angie dengan status ibu tunggal, harus lepaskan anaknya yang berumur 3 tahun. Putus asa, rela tak rela, tapi tiada pilihan, harus jalani penjara 10 tahun. Perlahan, teman-teman yang tadi memuja dan menyanjung, buang badan, tidak peduli. Ayah, yang profesinya mendidik ribuan orang jadi sarjana, dianggap gagal ajarin anak sendiri, terutama dalam hal integritas, dan dipengaruhi untuk mengucilkan putrinya, yang telah membuat malu marga. Ketiga kekecewaan ini membuat saya berpikir, apakah saya harus mengucilkan Angie? Saya berkontemplasi, saya melakukan perenungan yang dalam. Kita aja mengampuni musuh kita. Kenapa kita tidak mengampuni anak kita sendiri? Saya beritahu mereka, tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih terhadap anak kita. Perbedaan apapun yang terjadi dengan dia adalah saya, anak saya yang saya cintai. Ayah mengambil sikap berbeda dengan keluarga besar, pasang badan, memaafkan, dan akan menolong putrinya. Orang tua Angie pindah ke Jakarta, ikut mengawasi cucu, dan mengunjungi lapas 2 atau 3 kali seminggu. Pengorbanan yang luar biasa. Angie mampu bertahan. 10 tahun, waktu pasti terasa merangkak sangat lamban, bagi yang dikurung. Tapi, waktu yang sama, berlalu lebih cepat untuk yang bebas di luar. Maret lalu, Angie yang sudah terlupakan, muncul lagi, keluar dari penjara. Pakai jilbab, menangis, bilang dirinya salah, minta maaf, dan bilang perbuatannya jangan ditiru. Biasanya, mantan koruptor lain, senyum, dadah-dadah, lambaikan tangan. Saya ingin minta maaf kepada seluruh rakyat Indonesia, karena perbuatan saya yang kemarin sangat tidak patut untuk ditiru. Sosok baru kemudian sering muncul di berbagai media. Penampilannya menawan, terlihat lebih damai, dan hafal beberapa ayat Al-Quran. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ya Allah ya Tuhan kami, dengan kuasa-Mu, dengan kehendak dan ketentuan-Mu, jadikan sesuatu yang sulit menjadi mudah, jadikan yang tidak mungkin menjadi kenyataan. Karuniakan kami rezeki yang berlimpah dan berkah. Lancarkan pekerjaan kami, serta kabulkan segala hajat keperluan kami. Amin. Sahabat, Angie lahir tahun 1977 di New South Wales, Australia, dari ibu Syul Kartini Dotulong, dan punya abang bernama Frank Nicholas Sondah. Lulus SMP Katolik Pax Christi Manado, tahun 1992, Angie disekolahkan ke Australia, tapi tidak selesai, karena masalah keuangan. Lalu disambung ke SMA Negeri 2 Manado, lulus tahun 1996.
Cukup aktif selama SMA dengan mendapat berbagai prestasi dan penghargaan. Tahun 2000, Enji meraih gelar S1 dari Fakultas Ekonomi, Universitas Atmajaya, Jakarta. Tahun 2009, lulus S2 Ilmu Komunikasi, Universitas Indonesia. Kemudian lanjutkan S3, tetapi tidak selesai. Setelah jadi Putri Indonesia, dia jadi Duta Pelestarian Orangutan, Duta LIPI, dan pengurus KNPI, Catur, dan Tinju Indonesia. Juga, ada tawaran beasiswa ke Jerman untuk pendidikan lanjutan, tapi memutuskan masuk dunia politik. Ketika Adji Masaid melamarnya, orang tua menolak, alasannya, beda keyakinan, dan Adji sudah nikah, biarpun sekarang status duda. Tapi Adji dan Enji mengambil jalan pintas, tetap nikah, meski tanpa restu orang tua. Menerima realita, orang tua Enji mau hadir pada pesta syukuran kecil mereka di Bali, tahun 2009. Kemudian, Keanu lahir, hubungan anak, menantu, dan mertua menjadi sangat baik. Ayah Enji suka, dan kagum dengan mantunya. Kebahagiaan tidak berlangsung lama. Adji meninggal dadakan tahun 2011, karena serangan jantung, padahal hidupnya sangat sehat, dan aktif olahraga. Enji jadi janda dengan 1 anak. Belum pulih dari duka kehilangan suami, tahun 2012, Anji jadi tersangka korupsi. Hukuman awal hanya 4,5 tahun, tapi setelah banding, kasasi, dan tinjau kembali, hukuman akhir jadi 10 tahun, jauh di atas putusan awal. Semua merasa tidak adil, kecewa, marah, tapi tidak ada pilihan, hukuman tetap dijabani. Ayahnya dipojokkan keluarga besar, dan teman-temannya. Pendidik hebat, tapi anak sendiri gagal pelihara integritas. Dulu mualaf, sekarang korupsi, bikin malu. Ayah serba salah, lama merenung, ambil keputusan, mengampuni anaknya. Ayah bilang, kamu keras kepala, ayah sangat kecewa. Tapi ayah tidak bisa marah, kamu selalu anak yang aku kasihi. Kemudian disampaikan ke semua, apapun yang terjadi, tidak ada yang bisa pisahkan kasih kita terhadap anak. Anji adalah anakku, aku mencintainya. Anji yang sudah pasrah, tidak punya harapan, merasa dicundangi, mendapat dukungan luar biasa dari orang tua. Pada situasi yang masih semraut ini, musibah menguji lagi. Tahun 2014, Frank Sondah, satu-satunya saudara kandung meninggal. Enji diizinkan menjenguk jenazah abangnya. Ketika keluar penjara, awalnya ayah tidak mau jemput, karena Enji sudah pakai jilbab, malu, pasti keluarga besar mencerca lagi. Ayah merenung lagi, kontemplasi. Ingat pepatah Agony of Love, The Power of Love. Seorang menderita bukan karena berbuat salah, tapi kecintaan melalui pengorbanan. Hidup berhenti saat kita berhenti mencintai, dan cinta berakhir saat kita tidak mampu berkorban. Ayah kemudian ikut menjemputnya. Enji minta maaf, cium kaki orang tuanya, dan bertemu Keanu anaknya. Minta maaf ya. Iya ma, nggak apa-apa. Tinggalin saya tuh bertahun-tahun menjauhin, maaf. Enji ke pusara Adji, lapor kalau sudah pulang. Doa dan harapan lainnya terwujud, punya kesempatan pulang kampung ke Manado, Sulawesi Utara. Berkumpul dengan keluarga, Enji minta maaf lagi kepada ayah, atas pilihan politik, dan keputusannya jadi mualaf. Enji juga bisa merayakan ulang tahun ayah yang ke-78. Namun, kebahagiaan ini juga tidak berlangsung lama. Kondisi kesehatan ayah makin memburuk karena hipertensi, kolesterol, dan gula, sama persis seperti yang dialami almarhum Adji Masaid.
Tanggal 30 Oktober lalu, ayah yang tidak berhenti mendukungnya, meninggal dalam usia 78 tahun. Sahabat, kita tidak pernah tahu perjalanan hidup. Semuanya rahasia ilahi. Kita cuma diberitahu bahwa semuanya sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Banyak hikmah yang bisa diambil dari drama kehidupan Anji. Dari idola, tiba-tiba jadi pesakitan, dicela, dihina. Dalam kondisi putus asa, dia buat penjara bagaikan pesantren. Mendekat ke Tuhan, belajar kitabnya, dan coba hafal sebagiannya. Jadi introspeksi, bagi yang Islam sejak lahir, tapi belum bisa baca Al-Quran. Khalaqal insan allamahul bayan asyamsu wal qamaru bihusban wan najmu wasyajaru yasjudan. Diundang sana-sini, bicaranya lugas. Dia bilang dia ikhlas, dan telah membuang jauh perasaan dendam kepada siapapun, termasuk yang menghukumnya di penjara sebegitu lama. Dia jelaskan, keberadaan seseorang dari satu titik ke titik lain, adalah efek dari apa yang dikerjakan diri sendiri. Dia sampaikan tekadnya sekarang untuk jaga diri, agar tidak tergoda lagi dengan harta duniawi. Dia berpesan agar kita selalu syukuri apa yang dimiliki, tidak ambil jalan pintas, meskipun saat kondisi terdesak. Keberhasilan Anji, tidak lepas dari peran ayah, yang telah berkorban, berupaya keras, hilangkan ego diri sendiri, menentang ego keluarga besar, untuk membela anak yang sedang terpuruk, yang dulu membuatnya dicemooh. Ketika teman-teman anaknya menghilang, ayah tinggalkan kampung halaman untuk menemani. Dia rawat sendiri cucunya. Tidak ada yang bisa hilang kasih sayang ayah terhadap anak, apapun yang terjadi, dan perbedaan bagaimanapun. Itu prinsip hidupnya. Terima kasih sahabat telah menonton. Tetap jaga kesehatan, selalu nikmati dan syukuri anugerah hidup ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.